Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam relawan bela negara Indonesia. Para pemerhati dan rekan-rekan dimanapun berada, pada kesempatan ini kita ketemu lagi dalam bagian yang ke-39 dengan subtema ancaman dalam Gatra Sumber Daya Alam. Gatra sumber daya alam adalah gatra kedua dalam konsepsi ketahanan nasional kita. Agar kita bisa berperan ikut serta dalam mengantisipasi, mengatasi berbagai ancaman yang ada di dalam gatra sumber daya alam, maka kita perlu memahami potensi kita dan juga ancaman-ancaman yang ada di dalamnya. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam, yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Antara lain hewan, tumbuhan atau tanaman, bahan tambang, air, dan juga tanah. Itulah secara umum potensi sumber daya alam kita. Potensi sumber daya alam kita sangat kaya dan didukung oleh iklim tropis untuk bisa kita manfaatkan sepanjang masa, sepanjang tahun. Tidak ada di sini misalnya musim dingin yang sangat mengganggu dan lain-lain terkait dengan iklim ini. Sejak ada kerajaan-kerajaan di Nusantara, perhatian dari negara lain atau bangsa-bangsa lain terhadap potensi sumber daya alam kita ini sudah memberi perhatian yang cukup tinggi, sehingga banyak bangsa-bangsa datang atau berminat atau berupaya untuk datang ke Nusantara, sehingga kita mengalami suatu masa yang sangat panjang, yaitu berupa kolonialisme Belanda, kemudian juga kehadiran dari Jepang pada Perang Dunia Kedua. Itu sesungguhnya adalah untuk mengambil atau menguasai, memanfaatkan sumber daya alam kita bagi kepentingan bangsa dan negaranya. Pada umumnya, potensi sumber daya alam itu dapat dibagi dua dari segi sifatnya. Yang pertama adalah potensi sumber daya alam yang tidak terbarukan, dan yang kedua adalah potensi sumber daya alam yang terbarukan. Kedua-dua sumber ini kita memiliki potensi yang sangat luar biasa. Katakanlah misalnya potensi sumber daya alam yang tidak terbarukan. Kita memiliki minyak dan gas bumi, yang sumber ini kalau digunakan secara terus-menerus bisa menipis, bahkan bisa habis. Sedangkan sumber daya alam terbarukan itu berupa misalnya energi ya, dari sinar matahari ya, kemudian dari angin, dari air, dari panas bumi, geotermal, bahkan juga gelombang. Itu tersedia di Nusantara ini, sehingga ini merupakan satu bentuk potensi alternatif ya, sumber daya energi baru terbarukan yang sangat potensial untuk bisa kita gali dan kembangkan di masa depan. Eksploitasi sumber daya alam saat ini terlihat meningkat terus sehubungan dengan pertambahan jumlah penduduk atau umat manusia, kemudian juga perkembangan daripada revolusi industri yang memerlukan energi, memerlukan bahan baku untuk industri. Ya, kita lihat misalnya sekarang jumlah penduduk saja itu sudah mencapai 270 juta jiwa tahun 2019. Nah, sebagai perbandingan bisa kita lihat bahwa pada tahun 50 awal kemerdekaan kita, jumlah penduduk Indonesia baru mencapai sekitar 70 juta jiwa. Jadi sekitar 70 tahun ini bertambah sekitar 200 juta jiwa. Ini adalah masalah tersendiri ya dalam kaitannya dengan peningkatan kebutuhan sumber daya alam. Sekarang ini terlihat memang dunia sangat khawatir terhadap terjadinya krisis energi, krisis pangan, krisis bahan baku ya, sehubungan dengan peningkatan kebutuhan tadi. Sesungguhnya kita tidak perlu khawatir terhadap ini kalau kita bisa manfaatkan sumber daya alam kita ini dengan sebaik-baiknya, karena sangat kaya, sangat potensial yang bisa kita kembangkan lebih lanjut.
baik dia sumber daya alam yang bersifat terbarukan maupun yang bersifat tidak terbarukan. Tapi tentu ke depan kita harus berupaya untuk menekan, mengurangi ya penggunaan sumber daya alam tidak terbarukan dengan potensi sumber daya alam yang terbarukan ya. Jadi seperti energi ya, energi baru untuk penggunaan di dalam industri dan sebagainya. Dalam kaitan dengan energi ini, bukan hanya sumber daya alam yang kita gali dari potensi alam, termasuk juga dari produksi tanaman seperti kelapa sawit. Ini sudah bisa dikembangkan menjadi energi biodiesel. Kita sudah berhasil untuk itu, dan kelapa sawit kita, perkebunan kita sangat luas. Ini merupakan satu alternatif. Kemudian yang kedua ya, geotermal. Geotermal ini kita Indonesia ini karena terletak dalam pegunungan cincin api Pasifik, kita mempunyai potensi energi geotermal ini ya sekitar 40% ya dari potensi yang ada di dunia ya. Nah, ini sangat-sangat potensial untuk kita manfaatkan. Kita baru bisa manfaatkan potensi ini sekitar 5% ya, atau sekitar 2000 megawatt. Sementara potensi kita itu bisa mencapai 23.000 megawatt. Luar biasa. Artinya kita bisa berupaya ke arah sana sehingga tidak kita dihantui oleh krisis energi ya, karena kita mempunyai potensi yang besar untuk itu. Nah, dalam kaitan ini kita tentu perlu berupaya keras agar kita mempunyai kemandirian. Kemandirian dalam beberapa hal. Pertama tentu adalah kebutuhan pokok, termasuk itu pangan, sandang dan papan, dan itu semua bersumber kepada katakanlah sektor pertanian ya. Kemudian yang kedua adalah energi ya, energi. Kita mencoba mendorong untuk meningkatkan energi baru terbarukan. Kemudian yang ketiga bahan baku industri. Ini semua ada di kita sehingga bisa menjadi suatu potensi yang bisa mendukung apa yang kita inginkan dalam rangka menuju cita-cita bangsa. Nah, untuk mencapai kemandirian itu kita perlu menumbuhkan suatu sikap, karakter, potensi yang mempunyai sikap motivasi yang tinggi, kemudian optimisme dan juga semangat juang ya untuk mengelolanya, sehingga apa yang kita bangun semakin modern dan berdaya saing, sehingga bisa memenuhi kebutuhan yang kita harapkan atau kita inginkan seiring dengan perkembangan penduduk dan juga kebutuhan untuk industri yang semakin modern. Nah, oleh karena itu perlu di sini ada suatu perubahan ya, sikap perilaku, perubahan satu keinginan yang berorientasi ke depan ya, ada keinginan untuk melihat ke depan untuk mencapai yang lebih baik dengan satu sikap keberpihakan kepada kepentingan bangsa dan negara. Nah, potensi pemuda dalam hal ini adalah sangat menentukan, terutama kelompok pemuda terdidik yang kita harapkan menjadi pelopor pembangunan, dinamisator pembangunan, pelopor perubahan ke depan, sehingga potensi tadi itu bisa didaya gunakan, bisa dieksploitasi dengan lebih cepat untuk menumbuhkan atau menghasilkan suatu lompatan-lompatan kemajuan ke depan. Karakter ini tentu kita harapkan berciri ataupun muatan nilai-nilai dasar bela negara, sehingga muncullah yang kita sebut dengan karakter bela negara itu. Nah, memang kita juga harus sadar bahwa masih kita miliki atau masih kita ada kelemahan-kelemahan, termasuk teknologi, modal, ya, profesionalisme. Nah, tapi kalau kita tidak mulai sekarang, kapan? Kita akan selalu ketinggalan dari negara-negara lain yang mencoba untuk menguasai teknologi, menerapkannya dengan efisien dan sebagainya, sehingga mereka bisa lebih cepat lebih maju, berkompetisi untuk mencapai kemajuan itu. Dari berbagai penjelasan singkat yang sudah saya sebutkan tadi, maka kita bisa melihat, ya, bisa memahami potensi kita yang luar biasa ini dari segi sumber daya alam, kemudian juga hambatan-hambatan, tantangan-tantangan, gangguan, bahkan ancaman kita bisa melihat, sehingga kita bisa
ikut serta berperan, ya, ikut serta melakukan sesuatu dalam rangka bela negara. Sesungguhnya banyak hal-hal yang sudah bisa kita lakukan di situ, mulai dari yang sederhana sampai kepada yang kompleks terkait dengan alam ini, ya. Misalnya saja, ya, ikut serta menjamin kelestarian alam, menjamin ekosistem, menjaga keseimbangan, ya, tidak melakukan hal-hal yang bisa merusak alam, mulai dari mendagang pohon sembarangan, ya, misalnya mengolah lahan sembarangan, ya, kemudian juga membuang sampah sembarangan, kemudian konsumsi penggunaan plastik yang berlebihan, ya, kemudian juga hemat energi, ya, hemat air, hemat pangan, dan sebagainya. Banyak hal yang bisa kita lakukan, dan itu memang sudah dilakukan oleh banyak warga negara. Dalam rangka aksi bela negara ini kita harapkan meningkat sebagai suatu gerakan bersama, suatu gerakan dari seluruh bangsa Indonesia untuk meningkatkan apa yang dia sudah lakukan di lingkungannya masing-masing sesuai dengan profesinya, ya. Katakanlah tadi misalnya masalah pangan, ya, bagaimana petani meningkatkan produksi, ya, itu sudah bela negara. Konsumen, bagaimana supaya konsumen ini mengutamakan produk dalam negeri, kemudian tidak membuang produksi dengan sia-sia, tidak membuang sebutir nasi pun dengan sia-sia, itu bela negara. Jadi sesungguhnya sangat sederhana, tapi juga bisa sangat complicated, ya. Complicated misalnya tentu melakukan eksplorasi yang semakin meningkat tentang sumber daya energi terbarukan, misalnya geotermal yang mempunyai potensi yang sangat besar itu, untuk menggelorakan semangat ikut serta dalam eksploitasi sumber daya alam ini secara efektif, efisien, berdaya guna, sesuai dengan potensi yang ada. Saya menyampaikan beberapa saran, barangkali ada manfaatnya. Pertama adalah perlu dilakukan sosialisasi potensi sumber daya alam nasional, ya. Kemudian diikuti dengan bentuk-bentuk ancaman yang kita hadapi di masa depan ini, sehingga masing-masing warga negara dapat melihat memilah-milah apa yang bisa dilakukannya sesuai profesi dan kemampuannya di lingkungan masing-masing maupun di lingkungan publik. Ini penting. Banyak warga negara yang paham bahwa kita ini mempunyai potensi luar biasa, tapi kurang paham apa bentuk-bentuk ancaman yang kita hadapi kalau kita tidak mengelolanya dengan baik. Kemudian yang kedua adalah perlu mendorong untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas urgensi pembangunan pertanian, ya. Ini khusus pertanian, karena ini menyangkut kebutuhan hidup, pangan, papan sandang, ya. Sehingga kita ke depan ini diharapkan mampu bersuasembada pangan, sehingga ketahanan pangan kita ini semakin kokoh, tidak ada ketergantungan kepada negara lain. Kemudian, ya, tentu di dalam hal ini perlu diperhatikan, ya, lingkungan hidup, ekosistem, ya, agar bisa berkelanjutan untuk generasi-generasi berikut sepanjang zaman. Kemudian yang ketiga, perlu upaya untuk meningkatkan atau membudayakan, ya, hemat pangan, hemat energi, hemat air, serta pengelolaan tanah, ya, untuk memenuhi kepentingan dalam rangka aksi bela negara dalam gatra sumber daya alam. Kemudian yang keempat adalah perlu mendorong tenaga-tenaga terdidik, ya, terutama para sarjana ini yang sangat potensial untuk terjun ke pedesaan, untuk terjun ke daerah-daerah, untuk meningkatkan eksploitasi dari sumber daya alam kita ini, baik itu untuk pangan, untuk papan, sandang, ya, kebutuhan pokok, maupun untuk energi, untuk bahan baku industri secara efektif, efisien, dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh lingkungan hidup, ya, kelestarian alam, dan juga ekosistem. Dan ini sangat penting dalam kaitannya dengan ketahanan pangan dan ketahanan energi, ya, ketahanan industri dan sebagainya, dalam rangka kita ikut serta memperkokoh ketahanan nasional dan mensukseskan pembangunan. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan secara singkat tentang ancaman dalam gatra sumber daya alam untuk mendorong
peran masyarakat ikut serta dalam menggelorakan, mendinamisir aksi bela negara yang bermanfaat dalam rangka kita memperkokoh ketahanan nasional di bidang data sumber daya alam. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Salam relawan bela negara Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.